ini hasilnya. Idul Fitri itu hasil Ramadan. Aid itu kembali, Fitri itu fitrah, bersih maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi dari proses 1 bulan kemarin itu hasilnya Idul Fitri, Bapak itu kembali menjadi bersih. dari Bengkulu. Namanya pakai bersih, badannya bukan. Kalau badannya jelas ya, kita mandi, wudhu, salam sehat sukses. tapi yang dimaksud kembali fitri adalah jiwanya, hatinya, begitu. Kata Imam Ghazali dalam keterangannya, hati kita itu mirip kaca kayak kaca putih itu. Awalnya jernih, apalagi kalau bayi baru lahir, dulu mauludnya adalah fitrah, bayi itu fitrah bersih. Tapi kaca itu, Bapak Ibu, boleh diuji, dibiarkan bertahun-tahun, tidak gelap. Lama-lama kaca yang jernih itu akan buram, bahkan bisa hitam. Waktu jernih, apa yang di luar merah pasti kelihatan merah, kita yang lihat dari dalam. Apa yang di luar hijau kelihatan hijau, putih kelihatan putih. Dia menghasilkan data yang objektif untuk kita ambil. Tapi kalau kaca itu sudah berubah menjadi buram, menjadi hitam, merah kelihatan hitam, hijau juga hitam, putih juga hitam. Data yang terambil ke kita tidak lagi objektif. Kita tertipu karena kaca itu sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu juga hati kita itu ternyata disadari atau tidak disadari, kapan betul terkotori kayak kaca itu satu titik menaikkan terus ribuan titik begitu. Mana kita jalan kaki terus di klakson mobil tiba-tiba kadang-kadang kita nyumpah sama mobil itu kan kurang ajar. Jangan pikir ucapan itu tidak berdampak pada hati itu. Ucapan kotor itu akan membuat flat hati itu menjadi hitam, kotor rasanya. Nah, Ramadan 1 bulan itu Allah sengaja hadirkan dalam 1 tahun 1 kali untuk jadi proses tazkiyah, pembersihan ulang. Kayak ibu yang masih punya putra di TK, main dia istirahat guling-guling tanah becek. Wah, gak ada kabar, lalu begitu pulang ibunya pinta ibunya begitu diganti pakai baju yang bersih, baju yang kotor itu gampang saja ternyata dimasukkan mesin cuci, campur sabun segala macam kan begitu, diputar, dibilas, terus masuk pengeringan, dijemur, baju itu kembali seperti semula. Kotoran yang tadinya muncul macam-macam hilang, ya Bu, hilang. Itu kembali, fitri bersih, kembali bersih. Cuma di sini jiwanya, hati kita yang diproses dalam Ramadan itu kembali bersih. Maka 1 Syawal kemarin muncul apa? Orang-orang yang bersih hatinya. Yakin bapak-bapak menikmati itu. Wajah-wajah lebaran itu kan, wajah-wajah yang ramah, yang bersih, yang ceria, begitu. Sehingga mereka punya kesiapan kalau di ayat disebut man atallaha biqalbin salim. Dia akan hadir 1 Syawal itu menghadap Allah. Ya salat Idul Fitri di lapangan atau di masjid dengan hati yang bersih, hati yang sudah tercuci selama 1 bulan, begitu. Makanya ada kalimat man shoma Ramadan, barang siapa yang saum di Ramadan
Iman yang bersabar didasari iman dan mengharap ridho Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dia akan bersih dari dosa-dosa di masa lalu. Begitu hatinya yang dibersihkan oleh Allah. Ini yang mahal, Pak. Hasil Ramadan begini mahal sekali. Karena menghasilkan orang-orang yang Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu julukan untuk orang sesungguhnya, Pak. Bukan julukan untuk harinya ialah satu Syawal itu disebut Idul Fitri. Tapi sebenarnya orangnya yang Idul Fitri, yang dia kembali bersih. Satu Syawal hadir orang-orang yang hatinya bersih, yang oleh Allah diberi predikat la'allakum tattaqun. Dia menjadi insan-insan yang takwa. Kalau sudah begini, Pak, silakan dikoordinir orang ini. Ibarat struktur di kantor ya, Pak Firman. Mau dipasang di mana? Di atas sebagai ketua direktur, pimpinan, di bawahnya bendahara, sekretaris, atau sebagai apa? Kalau sudah menjadi orang seperti ini, yakin tidak akan ada persoalan di kemudian hari. Andai kata orang yang disuruh pegang uang triliunan utuh panduannya, pahamnya maksudnya utuh. Ya. Akhirnya ya, dunia akan berubah menjadi satu dunia yang sangat menyenangkan. Jadi ini idealitas hasil Ramadan. Yakin Bapak Ibu sudah menikmati semua. Saya murni datang silaturahmi, tidak ada tendensi apapun. Politik saya bukan orang politik. Kita hanya murni beragama. Sebenarnya dakwah kita di pondok saja kemarin asal sampai maghrib. Tapi Ustaz Sulaiman nanti disambung ya Pak Bapak Isa di Sambirjo. Ya boleh. Terus subuhnya di mana? PTN Airbang. Biasanya pulang saya sudah maghrib balik kebun dulu. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi dengan bapak-bapak di masjidnya Subhanallah. Jamaah subuh ternyata mirip-mirip Ramadan kemarin ya. Ya. Sungguh begitu, Pak. Salah ini tidak boleh berubah. Makna Syawal itu peningkatan. Justru kalau lihat garis satu sama Syawal itu bertambah, bukan berkurang. Tapi dia betul jadikan Pak Jumat Lebaran kemarin kan hari ketiga. Hari ketiga Lebaran itu. Teman-teman yang tugas covid, Ustaz saya buru-buru karena terima tamu kan saat itu Lebaran. Ketiga kan masih banyak tamu, maka sudah Jumat sampai setengah diusir tamunya, Pak. Ini sebentar lagi Jumat, saya mau khotbah. Akhirnya pamit, baru dia pamit cepat, mobil dia naik motor karena masjidnya cukup jauh. Takut telat, sampai di situ masih dikunci Pak masjidnya. Terus sebentar pengurus datang, teman Ustaz, terlambat dibuka kunci, ambalnya masih menggulung-gulung. Masya Allah. Yang kemarin baru dipakai sholat id hari Rabu, kan sholatnya di lapangan di halaman masjid itu, jadi ambal itu diturunkan pelan-pelan masih berburu-buru. Jadi saya sholat tidak kemarin ini. Setelah sholat id kan ada hari berikutnya ada sholat subuh, sholat lima waktu. Sepertinya tidak dipakai gara-gara lebaran. Ini yang sesungguhnya tidak boleh terjadi. Satu Syawal justru di puncaknya Al-Muhajirin. Sepertinya imbang ya. Ramadan subuh dan tadi ya. Mungkin begitu. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang jangan dipahami. Idul Fitri bukan seremonial belaka. Idul Fitri adalah predikat untuk orang yang sukses Ramadan. Makna dari Idul Fitri apa yang kembali balik
bisa kotor. Di pasar juga bisa kotor. Oh sekarang 1 kilo 8 narko Pak. Rahasia pasar itu ada dapat di pasar dekat ibu, di pasar ibu. Jadi kalau mau selamat, yuk beli gula. Berapa kilo? Enggak, 1 bungkus saja. Kenapa 1 bungkus? Ini 1 kilo, 1 bungkus. Karena sebenarnya tidak ada 1 kilo. Jadi kalau bilang 1 bungkus aman. Tapi kalau bilang 1 kilo, kita ikut memberi pembenaran. Padahal tidak ada 1. Sementara pengurangan timbangan itu Pak Guru, gara-gara timbangan dikurangi, hukuman dari apa yang dikatakan itu hujan apa? Hujan batu Pak. Batu sebesar kelapa muda Pak. Kalau sebesar sedikit, bisa dipukul-pukul dijual. Ini sebesar kelapa muda, sebesar kelapa batu dari langit. Habis Pak penduduk itu dosanya 1, curang dalam Berniaga. Luar biasa itu. Ternyata di pasar juga bisa banyak dosa. Di jalan juga begitu. Itu kalau anak muda paling senang kalau berdirian dengan lawan jenis yang didekati itu. Karena dia pakaiannya tidak menutup semua badan. Sehingga dia nikmati makan. Ternyata bisa dosa sambil jalan naik dosa bisa berbuat dosa begitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Ramadan kita dikembalikan oleh Allah. Idul Fitri kembali bersih. Bapak Ibu bersih, insya Allah. Tinggal kita berkarya, berbuat, beramal soleh. Kalau karya, amal soleh, apapun yang kita lakukan dimodali dengan hati yang bersih, subhanallah, hasilnya itu luar biasa. Kan gitu. Oke, Bapak Ibu yang hormati, kita batasi saja karena Bapak Ibu pasti ada hati berkantor. Saya tidak terlalu siang sampai jam 6 lah. Kalau dulu sampai suruh itu jam 6 menit. Seperti apa Pak insan takwa itu? Sederhana Pak, tidak muluk-muluk, tidak juga bikin orang, tidak bikin gaduh, tidak bikin keruh di lingkungannya. Karena kejadian memang begini. Nibadati terbuka, dia akan tunjukkan dirinya sebagai hamba Allah yang tekun. Ya sungguh kunci. Kalau kemarin ada isu, jangan pakai spekel keluar, harganya gabungan, aneh-aneh sekarang juga. Padahal di bandara itu Pak, di bandara itu waktu panggilan kepada penumpang Garuda dipersilakan naik pesawat. Sementara di situ penumpang lainnya semua, tapi spekernya keras sekali sampai juga saya pun terdengar kepada penumpang Garuda dipersilakan naik pesawat. Di situ penumpang Lion Air, yang penumpang Garuda enggak ada, tapi penumpang Lion Air enggak komplain. Saya usah pakai speaker luar Pak, saya penumpang Lion Air, bukan penumpang Air. Iya Pak, senang aja dia. Kenapa tidak ada banyak yang komplain? Mungkin ada yang non Muslim. Saya non Muslim Pak. Oh nggak usah pakai speaker luar. Tapi kalau di bandara ternyata berlaku Pak speaker luar yang bukan bandara. Yang melarang tuh orang Islam, itu yang ironisnya. Jadi kadang-kadang kehidupan bersama ini perlu kebijakan-kebijakan dari pimpinan yang memang ya mengayomi semua. Dari dulu kan tidak ada masalah ya. Ada pakai sepeda luar bahkan empat. Biasanya kan di negara itu ada yang ke barat, ke timur. Rumus Madinah ini Pak, kalau penduduk Madinah 500 kakak, maka yang muncul di sini 500. Tidak akan kurang. Kalau kurang 1, 2, 3, pasti dia sedang bepergian keluar daerah, atau sakit, atau ada anak sakit begitu. Tapi kalau memang tidak sedang bepergian, tidak sakit, pasti muncul di barisan tempat lama mana saja begitu. Sekarang ya sama seperti pemandangan umroh atau haji. Coba
Mana ada waktu sholat orang tidur di hotel? Dia wajib. Coba Bapak sekali-sekali kalau sekali haji, pas sudah komat cek pintu hotel, udah ada yang ada di dalam, semuanya terkunci, orang keluar semua, masuk ke dalam Masjidil Haram. Sampai sekarang masih begitu. Berapa penduduk yang berada di Mekah waktu haji itu semuanya umrah di Masjidil Haram. Nah, sayangnya setelah pulang ke tanah air, haji jatuh sini, lautan kemarin. Kalau di Mekah, terus aku, kau nggak macam-macam kau belum haji. Ada berapa alat jangan sepelekan identitas ketakwaan dari sini salah satunya. Sederhana apa? Makanya itu kalau ada orang kepengen bertamu menemui orang yang bertakwa, katakanlah pada bapak-bapak bertamu ke rumah, pas masuk waktu maghrib atau isya atau zuhur, pas masuk maghrib dia datang ke rumah yang ada garisnya, mungkin sedang halangan. Dan ada bapak nggak ada, ya sudah besok saya maghrib di sini lagi. Besok diulang pas maghrib ada bapak tidak ada. Besok lagi diulang maghrib tidak ada pak. Tiap maghrib tidak ada. Dirubah isya. Pas masuk isya dia datang. Ada bapak tidak ada pak. Diulang lagi. Marah taknya. Saya udah 7 kali kesini deh. Mau ketemu dengan bapak kok nggak ada terus kemana dia? Oh, kalau bapak mau ketemu dengan orang tua saya itu di masjid pasti bapak ketemu. Jadi alamat orang takwa itu di masjid. Tidak mungkin di kafe, tidak mungkin juga di tempat ada di banding itu ada duduk. Tidak mungkin di situ. Alamat dia pasti di sini. Khususnya untuk jam-jam waktu-waktu Sholat. Jadi jangan sampai bapak-bapak karena kita sudah menjadi orang bertakwa, pas jam sholat kok alamat kita tidak di sini. Jangan. Kecuali kalau sedang safar bepergian, kita di atas pesawat Garuda atau Citylink masuk waktu zuhur, waktu dulu ya. Kita tetap harus ikut penerbangan itu kan sampai mendarat, lalu kita sholat di bawah. Makanya berlaku kebijakan jamak dan kan begitu. Jadi ini identitas. Ini yang sekarang sudah mudah. Rata-rata masjid kita apa kegedean? Ya Pak. Kayak anak TK baju SMA. Anak TK dikasih baju SMA. Kemudian semangatnya membangun luar biasa. Tapi jamaahnya kalau sini membanggakan seperti ada menteri masalah. Kalau di Bogor ada 71 pasangannya itu saya itu 12 Pak. Kalau kertas ditaruh itu terbang. Saking kencangnya angin itu. Itu yang sholat ternyata kalau tidak ada yang numpang, dia yang makan, nanti dia yang ngomong, nanti dia yang untung karena ada musafir lalu dia parkir numpang sholat 3 orang. Kalau enggak sendiri Pak. Entar umurnya sudah kepala 7. Sudah bau panas. Sudah sepuh maksudnya Pak. Jadi kalau baca Fatihah di itu banyaklah batunya daripada ayatnya. Ayatnya 7, batunya 12. Batunya 12. Menyedihkan sekali Pak. Jadi semuanya ambal rata ke belakang, tapi yang terpakai cuma sajadahnya. Kan menyedihkan Pak. Ada juga yang satu salah. Masjid raya kita jadi masjid takbir yang begitu menyedihkan juga. Iya. Karena dia masjidnya jauh dari ini kan perumahan kan. Memang masjid kita ini memang tidak bisa mengalahkan jamaah subuh. Coba kalau Semarang ya
Panggil malaikat, pencet remote. Kalau remote dipencet, Pak, airnya tumpah setinggi pucuk kelapa, dihempaskan ke hati. Hanya Allah tidak semudah itu memburukan kepada hamba. Suruh ini kalau ada di pencet remote. Belas, Pak. Sholat isya 4 saja orang pada ayatnya 4 orang itu. Ini kemarin sebulan kita dibagi 11 orang terus tiap orang terus. Nah, diharapkan setelah Ramadan selesai ibadah itu terus bertambah. 11 orang itu bertambah. Udah ditambah lagi Pak? Tidak terlalu lagi. Tapi penempatan 11 orang itu justru di waktu sahur. Nah, latihannya betul sudah. Kita sudah dilatih bangun waktu sahur, itu tak. Coba selampat, tertiga. Bangun terus itu kemana untuk makan sahur. Sekarang yakin akan terus bangun, kalau tidak sahur lagi, kecuali yang salah. Untuk apa? Bangun jam 3:30, jam 3, tapi tidak untuk sahur, untuk melanjutkan 11 rakaat sholat lain. Itulah yang disebut dengan sholat lain atau sholat tahajud. Kayak apa Pak? Kepribadian orang ini setelah ditempa 5 waktu, disiplin, jamaah, ditambah dengan sholat nawafil ini subhanallah. Sejak zaman lebih, tapi ini contoh sampel materi. Nanti sebenarnya dari tadi itu ini doa jangan dibahas. Doa ini kalau orang sekarang kita maaf ya, mengkritisi orang sekarang terlalu mengagungkan ikhtiar, seakan-akan tidak perlu Tuhan. Mau kata-kata bersalah, mau makan ada duit, 3 duit segala macam. Seakan-akan kalau Tuhan mati pun tidak apa-apa. Itu karena dia mengagungkan. Doa menjadi upaya pilihan untuk menghadapi berbagai permasalahan hidup. Subhanallah. Tapi doa sering dia Terbukti ada banyak persoalan hidup yang tidak selesai dengan ikhtiar, selesai dengan subhanallah. Karena kalau ikhtiar itu yang terlibat cuma dia sendiri dan orang lain. Kayak sakit Pak, yang terlibat kan dokter, para medis, kan itu kalau ikhtiar. Dukun kalau yang biasa itu. Orang yang namanya ikhtiar. Siapa yang melibatkan Pak? Allah. Allah yang melibatkan. Ya, berdoalah kamu niscaya akan kukabulkan. Pokoknya mengirimkan doa tiap pagi 30 grup tuh paling tidaknya. Kenapa sih? Tuh udah pamit dia. Ya mau sekolah. Anak soleh. Saya kira ini pengantar contohnya tadi. Kalau dikehendaki mau pas saya putar cepat suruh saya silaturahmi ke sini diterima, monggo. Kalau enggak ya sekali ini saja. Sudah cukup puas ketemu bapak-bapak semua, sudah terobati rasa rindu. Tapi jujur bapak-bapak, kajian seperti ini sekarang kurang, bahkan tidak pernah disampaikan. Teman-teman kadang berkutat di sektor fikih, aturan-aturan halal haram, waktu wajib segala macam. Kalau tidak diantar dulu dari proses ini, fikih itu menjadi beban yang memberatkan. Akhirnya Islam tidak mengasihkan. Islam seakan-akan dianggap menjadi beban yang memberatkan. Padahal kalau orang sudah tahu ilmunya dan rahasia-rahasia di balik unsur tauhid ini, justru dia ingin mengamalkan semua yang bagi orang menjadi beban. Nah, insya Allah menjadi indah. Sholat subuh itu nikmat luar biasa. Karena as-salatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi kalau enggak, siapa bilang tidur lebih nikmat daripada kan begitu.
semoga bermanfaat silaturahmi kami, khilaf dan hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak terhadap kami atas nama pribadi dan pesantren itu mohon dimaafkan lahir dan batin. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi suatu hidayah dari semua hari. Kita tutup kajian kita berbagai ini dengan mengucapkan lafaz doa kepada majelis Allah Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.